Halo semuanya, seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwasannya di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pendidikan. Baik, timbullah pertanyaan, apa sih itu pendidikan? Pengertian pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ada pengertian pendidikan menurut para ahli, ada pengertian pendidikan berdasarkan perundang-undangan, ada pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan pendekatan ilmiah, dan yang terakhir ada pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Menurut Bavaling Veit, sebagai tokoh pendidik anak atau pedagogik, mengartikan pendidikan sebagai sebuah bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Yang kedua, pengertian pendidikan menurut perundang-undangan. Tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pemerolehan agar peserta didik dapat secara maksimal mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang ketiga, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Nah, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup ini terbagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama, secara maha luas, yang kedua, dalam artian sempit, dan yang ketiga, secara luas terbatas. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dalam artian maha luas diidentikan dengan sebuah kehidupan. Jadi apapun yang terjadi dan apapun yang dilaksanakan merupakan pendidikan, baik itu dilaksanakan di mana saja, kapan saja, disadari ataupun tidak disadari, itu adalah sebuah pendidikan. Adapun pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dalam artian sempit diidentikan dengan sebuah persekolahan yang mana memiliki beberapa ciri, diantaranya terprogram dan bersifat formal, adanya sebuah aturan, dan juga adanya batasan waktu usia. Nah, untuk pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dalam artian luar terbatas masih sama halnya dengan maha luas. Jadi sama-sama dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang membedakannya, untuk luar terbatas ini disadari, baik itu formal, informal, maupun non-formal. Yang keempat, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Nah, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Berikut penjelasannya. Nah, untuk pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah dalam pandangan psikologi, pendidikan adalah individualisasi atau personalisasi, yang artinya membantu peserta didik atau individu agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Adapun menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi, yang artinya membantu peserta didik agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dalam pandangan antropologi, pendidikan adalah enkulturasi, yang artinya mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Dalam pandangan ekonomi, pendidikan adalah investasi, yang artinya penanaman modal dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia,
untuk meningkatkan kerja yang profesional. Dalam pandangan politik, pendidikan adalah simpilisasi, yang artinya membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat menjalankan kewajiban dan haknya sebagai warga negara. Yang terakhir yaitu pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Sebelum itu, dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terintegrasi, yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling keterhubungan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa ciri sistem itu adalah kesatuan yang memiliki beberapa komponen, yang mana komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan satu sama lain, serta peran dan juga fungsinya masing-masing. Salah satu model sistem sederhana yaitu input, proses, dan output, yang artinya proses yang terjadi tergantung pada inputnya, sedangkan output yang dihasilkan tergantung pada proses yang dilakukan terhadap input. Maka dari itu, proses pendidikan adalah interaksi fungsional antara berbagai komponen input melalui proses menjadi hasil output yang diharapkan setelah melewati transformasi tersebut, baik berupa bimbingan, proses belajar, latihan, dan yang lain-lainnya. Dihasilkan output pendidikan berupa manusia terdidik, berubah, dan meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sifat atau nilai. Baik, dicukupkan sekian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.